Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Firmayanti, SPDI. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 3 Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah mahasiswi PPG Kemenag dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 NIM 2409109121231 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan ini, saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran dengan model problem based learning yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2025 di kelas 8A dengan materi beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar, baca doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, seperti biasa kita akan membacakan ayat suci Al-Quran untuk hari ini, yaitu surah Al-Ikhlas. Silakan Wildan untuk memimpinnya.
melancarkan seluruh kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, untuk selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran untuk kelas 8A. Siap? Siap. Aditya Nadi, Hadir. Alfareza, Hadir. Alif, Hadir. Amelia, Arfil, Cahaya, Eki, Hadir. Evita, Yayu, Hadir. Zahira. Alhamdulillah ya. Dan buat teman-teman kalian yang sedang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa belajar lagi bersama. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, supaya kalian lebih semangat lagi, Ibu akan membangun semangat kalian dengan kita melakukan tepuk ya. Namanya tepuk semangat. Siap? Sudah tahu belum? Sudah. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Kalian semangat sekali pada hari ini. Ibu juga lebih semangat untuk mengajar kalian. Anak-anak, kita akan melanjutkan ke pembelajaran, tapi sebelumnya Ibu akan mengecek kesiapan kalian. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Siapkan alat tulisnya? Sudah. Siapkan bawahnya? Sudah. Oke, sekarang rapikan dulu, cek dulu pakaiannya sudah rapi apa belum. Dilihat di bawah ada sampah tidak? Tidak bersih ya? Sudah siap? Sudah. Terima kasih. Masih ingat minggu kemarin kalian belajar apa? Ingat. Apa? Hukum bacaan menurmati. Oke, hukum bacaan menurmati apa saja yang dipelajari kemarin? Inhal. Ikhlas. Ya? Infak. Ya? Ibu. Bagus sekali ya. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan kemampuan awal, memberikan pertanyaan kepada kalian. Ada yang tahu apa itu iman? Ibu. Ya, Abil. Yakin atau percaya? Yakin atau percaya? Bagus sekali. Ya, tepuk tangan untuk Abil. Sekarang sebutkan nama-nama nabi. Coba nama nabi dan rasul. Ya, Alan. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Boleh yang diikuti. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Sulaim, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Mustafa. Terima kasih Alan. Tepuk tangan buat Alan. Selanjutnya sifat-sifat Rasul. Ada yang tahu sifat-sifat Rasul? Alan. Sidik, amanah, mubin, amanah. Bagus. Ya, Sidik, amanah, Tabligh, patonah. Sekarang ada yang tahu nggak tugas? Ya, tugas Rasul. Apa ya Dan? Menyampaikan serta mengajak umat kepada ajaran Allah. Menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia. Iya. Ya, terima kasih untuk semuanya. Hari ini kalian hebat-hebat. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik anak-anak, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian beriman kepada
dengan benar. Yang keempat, menganalisis perbedaan nabi dan rasul. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada nabi dan rasul. Jadi kali ini kita akan mempelajari materi beriman kepada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, Ibu akan menanyakan dulu nih sebagai pertanyaan pemantik. Adakah kesamaan antara Rasul dengan manusia? Ada yang tahu? Apa Habil? Sama-sama makan, Bu. Sama-sama makan? Iya, bagus. Yang lain persamaannya? Tidur. Tidur. Ya. Yang lain? Memiliki hawa nafsu. Memiliki hawa nafsu. Ya, ada lagi. Persamaan Rasul dengan manusia? Nikah. Menikah. Tuh ya. Paham nggak? Sama ya. Nah, sekarang perbedaan antara Rasul dengan manusia. Perbedaan Rasul dengan manusia. Ya, apa? Rasul mempunyai mukjizat, kalau manusia tidak. Rasul memiliki mukjizat, manusia tidak. Bagus. Ada lagi yang lain? Perbedaannya? Ya? Ada? Ya. Ya, Rasul menerima wahyu. Bagus. Wildan. Ada lagi? Oke, ya terima kasih. Berarti kalian sudah setidaknya sudah mengetahui tentang makna beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, Ibu sudah mempersiapkan media pembelajaran dengan menayangkan video. Nanti kalian lihat dan amati video pembelajaran berikut ini. Sudah siap? Kita saksikan. Tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah, yaitu yang pertama adalah tentang pengertiannya, kemudian yang kedua tentang tugas dan sifat Rasulnya, selanjutnya adalah nama-nama Rasul, dan yang keempat adalah sikap beriman kita ketika kita beriman kepada Rasul. Oke, kita akan masuk ke pengertian dari iman kepada Rasul. Pengertian dari Rasul, Rasul artinya adalah utusan. Sedangkan Rasulullah artinya adalah utusan Allah, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Berarti beriman kepada Rasul artinya adalah percaya bahwa ada orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Ketika kita beriman kepada Rasul, adik-adik, sikap kita jika kita memang beriman kepada Rasulullah harus menunjukkan sifat-sifat seperti ini. Di antaranya, yang pertama, berbuat yang jujur atau benar. Artinya, perbuatan yang sesuai dengan perintah dari agama Allah. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar. Perilaku harus baik dan santun. Serta hindari berbuat buruk yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Kemudian yang kedua, kita harus bisa dipercaya oleh orang lain. Kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah atau bohong, selamanya orang tidak akan percaya. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Pesan-pesan kebaikan ini harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri kepada keluarga, kemudian kepada teman, kepada orang-orang di sekitar, dan kepada yang lainnya. Selanjutnya adalah hidup harus tegas.
yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Berarti kita harus belajar dengan baik supaya kita bisa cerdas akal, kemudian sabar menerima cobaan, dan itu termasuk cerdas mengendalikan emosi. Nah, itu adik-adik sikap-sikap yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari jika kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Baik anak-anak, tadi kalian sudah menyimak videonya? Oke. Coba apa yang dapat kalian pahami atau tanggapan kalian tentang video tersebut? Tentang apa? Tentang Rasul memiliki sifat-sifat yang diwajibkan dan mustahil beliau miliki. Bagus. Coba yang lain. Tadi tentang apa lagi? Perbedaan Rasul dan Nabi. Perbedaan Nabi dan Rasul, ya? Ya. Oke. Dan untuk selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Bagaimana kelompoknya sudah terbentuk ya? Ya, alhamdulillah. Dan silakan kalian persiapkan HP-nya ya untuk nanti menjadi sumber belajar kalian mencari solusi dari permasalahan yang disajikan dari video tersebut ya. Baik. Kelompok untuk pengerjaannya silakan baca petunjuknya dari lembar kerja tersebut. Gunakan buku paketnya dan HP-nya untuk mencari solusi dari permasalahan yang disajikan. Silakan dimulai untuk berdiskusi. Bagaimana? Ada kesulitan nggak? Nah, silakan dicari ya solusinya. Bisa digunakan cara ini internet. Ada kesulitan untuk kelompok ini? Ya. Bagi-bagi ya. Bagaimana kelompok satu? Baca. Bagaimana? Mengisinya sesuai dengan dulu. Sudah dapat jawabannya? Harus susun. Ya. Fadil bagaimana? Ada kesulitan? Tidak, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana? Baca?
kita akan melakukan presentasi untuk tiap kelompok. Sudah siap? Sudah. Oke. Ibu akan menuju kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul menurut ajaran Islam? Dan mengapa hal ini menjadi bagian penting dari rukun iman? Jawabannya, beriman kepada Nabi dan Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus manusia ke dunia untuk menyampaikan wahyu dan menunjukkannya kepada umat manusia. Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu dan memiliki tugas untuk menyampaikan kepada umatnya. Berimanan kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman keempat, karena melalui mereka lah manusia mengetahui ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar. Tanpa iman kepada mereka, manusia tidak akan memiliki pedoman hidup yang lurus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Silakan, ada tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok 1, angkat tangan. Ini saya punya tanggapan. Silakan, Fadil. Untuk presentasinya dari kelompok 1 sangat baik sekali dari cara berbahasanya, mudah dipahami dan mudah dimengerti. Bisa ditingkatkan sedikit lagi, dan terima kasih telah menjelaskan pada kami. Masya Allah, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan memberi tanggapan Fadil. Tepuk tangan untuk tempat duduknya masing-masing. Untuk selanjutnya yaitu kelompok 2. Kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan ke depan. Pertanyaan apa? Pertanyaan banyak temanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Jelaskan dalil nakli Al-Quran atau hadis yang mendasari kewajiban beriman kepada Nabi dan Rasul. Apa makna yang bisa kalian ambil dari dalil tersebut? Salah satu dalil dari Al-Quran tentang keimanan kepada para Nabi dan Rasul adalah Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wa kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Ayat ini menegaskan bahwa seruan kepada orang beriman. Allah memanggil orang-orang yang sudah beriman lalu menyuruh mereka untuk tetap beriman. Ini menunjukkan bahwa iman itu bukan hanya pengangkut awal, tapi harus juga dipelihara dan diperkuat terus menerus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Dan selanjutnya silakan yang memberikan tanggapan atau pertanyaan. Saya Iya, silakan kelompok Cahaya. saya ingin bertanya, orang yang sesat menurut ayat
orang. Anak-anak, Ibu akan mengevaluasi jalannya presentasi. Sejauh ini presentasi kalian sudah cukup bagus, ya, sudah bagus, baik itu jawabannya maupun penyampaiannya. Namun ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan untuk perbaikan kalian di pembelajaran berikutnya. Yang pertama yaitu ketika membacakan hasil presentasinya diucapkan dengan jelas dan lantang, ya. Yang kedua, ketika membacakan jangan menutupi wajah, ya, kertasnya supaya diturunkan, jadi terlihat wajahnya. Yang ketiga, percaya diri, tidak malu, dan jangan takut salah dalam menyampaikan hasil presentasinya, karena kalian dalam tahap belajar, ya. Mudah-mudahan nanti di pembelajaran berikutnya kalian lebih berkelas, ya. Terima kasih. Gimana anak-anak, ngantuk gak? Sebelum dilanjutkan ke penilaian individu, Ibu akan menyajikan icebreaker dulu untuk kalian, yaitu dengan permainan spin, ya, seperti ini. Dan nanti aturan mainnya kalian menjawab pertanyaan yang diajukan dari sini. Paham? Oke, kita mulai ya. Nanti acukan tangannya ya. Sifat wajib Rasul. Ada yang tahu? Ya, Alan. Jadi amanah, patuh juga tolak. Bagus, tepuk tangan. Sekali lagi kita lanjutkan. Ini di eliminasi ya. Siap. Tugas Rasul. Ya, tugas Rasul. Habil Menyampaikan wahyu pada umat, menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Bagus, tepuk tangan. Oke, kita eliminasi lagi. Siap-siap. Nama Rasul. Nama Rasul. Silakan. Acukan tangannya. Iya, apa? Seratus untuk apa? Siap-siap untuk yang belum menjawab. Sifat mustahil Rasul. Sifat mustahil Rasul. Ayo. Mustahil itu ya kebalikan dari sifat wajib Rasul. Ayo. Kalian tahu? Iya, Evita. 100 untuk Evita. Siap ya? Ada 3 pertanyaan lagi. Dalil iman kepada Rasul surat apa ayat berapa? Surat apa? Ayat berapa? Ya, ada yang tahu? Lupa. Anissa ayat 130
6 ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Iman kepada Rasul adalah Iman kepada Rasul adalah ya Putri, percaya dan yakin. percaya dan yakin. Ada yang bisa menambahkan? Percaya dan yakin pada apa yang telah disampaikan oleh Rasul kepada manusia. Iya, bagus. 100 untuk Putri dan Abi. Satu lagi ya. Nah, kita skip aja, nggak apa-apa sendirian. contoh perilaku yang mencerminkan sifat Rasul. Contoh perilaku yang mencerminkan sifat Rasul. Putri, Berperilaku jujur. berperilaku jujur, bagus. Ada lagi yang bisa menambahkan? Bapak? Bisa dipercaya, bagus. Tepuk tangan buat kalian. Sudah berani menjawab. Ada lagi yang lain? Ya, Wildan. Cerdas. 100 untuk Wildan. Satu lagi. Sifat yang mencerminkan sifat Rasul. Berperilaku. Ya, Alan. Amanah. Apa amanah? Dapat dipercaya. Jawabannya sama dengan kalian ya. Terima kasih ya sudah berpartisipasi. Ada yang bisa menambahkan satu? Yaitu artinya menyampaikan, berarti perilakunya apa? Tidak pelit ilmu Bu, kalau Tidak pelit ilmu, bagus ya, saling menasihati dengan sesama teman. Tentunya nasihat ya. baik. Terima kasih. Anak-anak, untuk refleksi ini kalian mengisi di sini, ya. Dan apa yang diisi? Yang pertama yaitu bagaimana perasaan kalian digambarkan dengan emoji yang sudah ada di layar, ya. Digambarkan. Selanjutnya apa yang kalian dapatkan hari ini? Yang ketiga, sikap apa yang akan kalian lakukan setelah pembelajaran ini? Ya, paham? Baik, Ibu akan membagikan kelasnya. Dicantumkan nama dan kelasnya, ya. Baik, sudah selesai menuliskan refleksinya. Sudah. Nah, di situ sudah disediakan kertas untuk media menempelkan refleksinya. Kalian tempelkan nanti ya untuk hasil refleksinya di kertas yang sudah disediakan. Silakan. Selesai semua? Sudah. Baik, Ibu ingin melihat hasil refleksinya. Silakan ditunjukkan oleh salah satu orang berdiri. Iya, kelompok 1. Ya, ya. Ini. Ya, bagus. Ya. Kita, ya. Dan yang terakhir ya.
pembelajaran dan Ibu tadi melihat semuanya mengerjakan dan hampir 95% dengan nilai yang bagus ya. Berarti kalian sudah memahami tentang materi beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, kesimpulannya iman kepada Nabi dan Rasul adalah rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Mereka adalah utusan Allah yang menyampaikan wahyu dan menjadi teladan hidup yang baik. Kisah perjuangan dan akhlak mulia para nabi dan rasul memberikan pelajaran berharga tentang keteguhan iman, kesabaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam, kita wajib mencintai, menghormati dan meneladani sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan semoga ilmu yang kalian dapatkan itu menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian di masa